Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Kalimat dalam bentuk tulisan, ujaran dalam bentuk lisan. Kalimat dalam bentuk tulisan memiliki kriteria yang mengikat, seperti huruf kapital atau huruf besar di awal kalimat, dan diakhiri salah satu tanda perhentian. Kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif dapat berdiri sendiri, yang mempunyai pola intonasi akhir yang terdiri atas klausa. Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kalimat adalah satuan bahasa yang terkecil yang relatif dapat berdiri sendiri, yang memiliki pola intonasi akhir jika kalimat itu dalam bentuk lisan dan memiliki aturan terikat, seperti dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca perhentian jika kalimat tersebut dalam bentuk tulis. Unsur-unsur kalimat. Adapun unsur-unsur dalam suatu kalimat seperti berikut ini. 1. Subjek. Di dalam pola penulisan kalimat bahasa Indonesia, pada umumnya subjek terletak sebelum predikat, kecuali jenis kalimat inversi. Contoh, mereka datang dari Bandung. 8 adalah sebuah angka. 2. Predikat. Unsur yang dapat mengisi predikat dapat berupa kata, sebagai contoh verba, adjektiva, atau nominal, numeral, serta preposisional. Contoh, Gilang bermain gitar di lantai atas. Setiawan memasak samyang. 3. Objek. Letak objek biasanya terdapat setelah predikat dengan kategori verbal transitif atau kalimat aktif transitif yang minimal memiliki 3 unsur utama, buka kurung, SPO, tutup kurung. Dalam kalimat aktif, objek akan berubah menjadi subjek jika kalimatnya dipasifkan. Sebaliknya, objek yang ada dalam kalimat pasif akan menjadi subjek jika kalimatnya menjadi kalimat aktif. Contoh, Laras bermain slime. Zaidan membeli sebuah boneka. 4. Pelengkap. Objek dan pelengkap mempunyai kesamaan. Dalam sebuah kalimat, keduanya memiliki kesamaan, yaitu bersifat wajib, ada sebab untuk melengkapi makna verba predikat kalimat, menempati posisi di belakang predikat, serta tidak didahului preposisi. Perbedaan keduanya terletak dalam kalimat pasif. Dalam kalimat pasif, pelengkap tidak menjadi subjek. Jika ada objek dan juga pelengkap di dalam kalimat aktif, objeklah yang akan menjadi subjek kalimat pasif, bukan pelengkap. Perhatikan contoh dari kalimat pelengkap. Gilang selalu ingin berbuat baik. Keterangan atau K. Keterangan adalah sebuah unsur kalimat yang menjelaskan lebih lanjut mengenai sesuatu yang tertera di dalam sebuah kalimat. Contohnya, keterangan akan memberikan informasi mengenai tempat, waktu, cara, sebab,
dan juga tujuan. Contoh, mereka datang dari Bandung sore tadi. Pola dasar kalimat. Kalimat dasar dapat dibedakan ke dalam 8 tipe pola sebagai berikut. 1. Kalimat dasar berpola SP. 2. Kalimat dasar berpola SPO. 3. Kalimat dasar berpola SPL. 4. Kalimat dasar berpola SPOL. 5. Kalimat dasar berpola SPK. 6. Kalimat dasar berpola SPOK. 7. Kalimat dasar berpola SPLK. 8. Kalimat dasar berpola SPOPLK. Jenis-jenis kalimat. 1. Berdasarkan pengucapannya, kalimat dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: pertama, kalimat langsung. Contoh, ibu berkata, "Rohan, jangan meletakkan sepatu di sembarang tempat." Yang kedua, kalimat tak langsung. Contoh, ibu berkata bahwa dia senang sekali karena aku lulus ujian. 2. Berdasarkan jumlah frasanya, kalimat dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: yang pertama, kalimat nominal. Contoh, saya siswa kelas 6. 2. Kalimat verbal. Contoh, adik bernyanyi. Kemudian, kalimat majemuk. Kalimat majemuk dapat dibedakan atas 3 jenis, yaitu: kalimat majemuk setara. Contoh, kami mencari bahan dan mereka meramunya. Kalimat majemuk bertingkat. Contoh, walaupun komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern, para hacker masih dapat mengacaukan data-data komputer itu. Kalimat majemuk campuran. Contoh, karena hari sudah malam, kami berhenti dan langsung pulang. 3. Berdasarkan isi atau fungsinya, kalimat dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu: A. Kalimat perintah. Contoh, gantilah bajumu. B. Kalimat berita. Contoh, nenek akan datang dari Bandung besok pagi. C. Kalimat tanya. Contoh, mengapa gedung ini dibangun tidak sesuai dengan desainnya? D. Kalimat seruan. Contoh, aduh, pekerjaan rumah saya tidak terbawa. 3. Berdasarkan unsur kalimatnya, kalimat dapat dibedakan ke dalam 2 jenis, yaitu: pertama, kalimat lengkap. Contoh, mahasiswa berdiskusi di dalam kelas. Dapat dijelaskan bahwa mahasiswa berkedudukan sebagai S atau subjek
berdiskusi sebagai P atau predikat, di dalam kelas sebagai K atau keterangan. Yang kedua, kalimat tidak lengkap. Contoh, selamat sore, silahkan masuk. 4. Berdasarkan subjeknya, kalimat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Kalimat aktif. Contoh, mereka akan berangkat besok pagi. 2. Kalimat pasif. Contoh, piring dicuci Eni. Piring sebagai subjek, dicuci sebagai predikat, Eni sebagai O2. Kalimat efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif diartikan dapat membawa hasil atau berhasil guna. Bahasa sederhananya, efektif merupakan kata sifat untuk menunjukkan sesuatu yang tepat guna. Kalimat efektif minimal terdiri atas subjek dan predikat yang disusun dan kelengkapan struktur. Struktur kalimat bahasa Indonesia yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan atau pelengkap. Adapun ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. 1. Kesepadanan, yaitu keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan memiliki beberapa ciri, yaitu A. Kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. B. Tidak terdapat subjek yang ganda. C. Kata penghubung antar kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. D. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. 2. Keparalelan, yaitu kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Artinya, jika bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua dan seterusnya juga harus menggunakan nomina. 3. Ketegasan, yaitu suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. 4. Kehematan, yaitu hemat mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa. 5. Kecermatan, yaitu kalimat yang tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pemilihan kata. 6. Kepaduan, yaitu kalimat yang menyampaikan suatu informasi dengan tidak terpecah-pecah. 7. Kelogisan, yaitu ide kalimat yang dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku.